Oke, sifat fungsi mutlak ya kita tahu tadi mutlak dari X itu akan dipetakan ke bentuk positifnya, yaitu tanda negatifnya kalau ada dihilangkan. Itu akan sama dengan minus X. Oke. Jadi karena kalau di sini muncul negatif, maka negatifnya juga akan dihilangkan. Oke, jadi hanya berkutat dengan nilai mutlaknya saja, nilai magnitud, seberapa besar nilai itu jauh dari nilai 0. Oke. Jadi misalnya saya punya 2, itu pasti nilainya sama dengan minus 2. Oke. Bagi contoh di sini itu ada minus 2 itu mutlaknya adalah 2 dan minus 2 tentu mutlaknya 2. Jadi ini selalu berlaku. Sifat kedua adalah perkaliannya sama. Oke, jadi misalnya 2 kali minus 3. Oke, saya tidak tahu nilai berapa. Ya udah saya hitung nilai mutlak dari masing-masing nilai ini. Jadi perkalian itu bisa dipecah. Jadi mutlak dari masing-masing yang dikalikan. Jadi di sini adalah 2 mutlaknya adalah 2. Minus 3 mutlaknya adalah 3, sehingga sini adalah 6. Oke. Anda bisa periksa sendiri, di sini sebenarnya adalah minus 6 dan nilainya adalah 6. Oke. Jadi jika kita terlibat dengan perkalian, kita bisa memecahnya menjadi perkalian dari nilai mutlak yang dikalikan tadi. Pembagian juga demikian, ini sifatnya hanya diturunkan dari sini, karena kita tahu mutlak dari Y itu kali mutlak dari X per Y itu akan sama dengan mutlak dari Y dikali X per Y. Oke? Sehingga hasilnya adalah mutlak dari X. Itu kita cukup pindahkan mutlak Y saat Y tidak sama dengan 0, maka mutlak X per Y itu akan sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Jadi perkalian dengan pembagian kita bisa memecah operasinya menjadi pembagian dengan mutlak bilangan yang dibagikan atau dikalikan. Oke. Nah, ini sifat yang sangat berguna namun sering dilupakan, bahwa mutlak itu pada dasarnya adalah akar dari X kuadrat. Kenapa? Karena akar dan X kuadrat itu nilai yang saling menghilangkan, karena akar itu pangkat setengah, namun nilainya ini selalu positif. Ya, artinya kita hitung akar dari minus 5 kuadrat, yang kita lakukan adalah kuadratkan dulu minus 5-nya, itu menjadi akar 25. Kemudian akar 25 itu satu-satunya adalah bilangan yang positif, karena akar itu nilainya harus positif. Jika Anda ingat pelajaran tentang bab kuadrat, bentuk pangkat ya, bentuk pangkat, bentuk akar dan logaritma, ini akar 25 itu adalah 5. Jadi ini mutlak itu sebenarnya adalah Anda kuadratkan dulu bilangannya, kemudian Anda akarkan. Itu akan sama. Ya, ini sifat yang kita turunkan dari sebelumnya. Kita tahu mutlak X kuadrat itu adalah mutlak dari X kali X, sehingga hasilnya adalah mutlak X kalikan mutlak X, sehingga hasilnya adalah mutlak X kuadrat. Kemudian kita tahu mutlak X itu adalah tadi akar dari X kuadrat, sehingga kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Ini sudah positif ya. Kita bisa dapatkan X, mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat. Mutlak X itu akan selalu besar sama dengan X, karena mutlak X ini jika kasusnya X besar sama dengan 0, maka ini sendiri akan besar X besar sama dengan X, dan tentu saja ini benar. Dan jika X kurang dari 0, maka pertidaksamaan yang dihasilkan itu adalah minus X besar sama dengan X, atau dengan kata lain jika kita pindah ruas hasilnya adalah 0, itu besar sama dengan 2X ya. Dan tentu saja ini harusnya sama dengan 0 kurang dari sama dengan X. Ya, kita tahu ini juga benar. Karena syarat ini kita tadi asumsikan X-nya kurang dari 0, maka jelas bahwa 0 kurang dari sama dengan X juga. Itu cukup diturunkan. Secara intuitif, X ini kita tidak tahu positif atau negatif, tapi saat kita mutlakkan, kita ubah dia menjadi positif. Jika positif dia nilai tetap, terjadi kesamaan. Jika negatif tentu nilainya lebih besar lagi. Jadi intuisinya adalah seperti itu. Nah, cuman kita harus berhati-hati, karena pada umumnya X tambah Y itu tidak selalu sama dengan mutlak X sama dengan mutlak Y. Ini tidak berlaku. Karena kita cukup kasih contoh saja di sini. 1 dikurangi 2 itu hasilnya adalah minus mutlak dari min 1 atau 1. Sementara apakah dia akan sama dengan 1 tambah mutlak min 2? Apakah dia akan sama dengan 1? Di sini 1, di sini 2, hasilnya adalah 3. Tentu saja ini tidak sama. Namun
bisa kita tunjukkan bahwa mutlak X tambah mutlak Y, mutlak X tambah Y, oh ini salah, ini harusnya kurang dari sama dengan ya, ada kesalahan, itu harus kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Ini merupakan salah satu ketaksamaan internal, yaitu ketaksamaan segitiga. Oke. Kita tidak akan terlalu menggunakan ini sekarang, cuman ini hanya pengingat bahwa nilai mutlak dari penjumlahan dua bilangan itu tidak bisa dipecah menjadi mutlak, jumlah dari mutlak masing-masing bilangan. Oke. Tapi at least sifat ini hubungannya ada, yaitu kurang dari sama dengan. Oke. Tapi ini jarang kita manfaatkan untuk menyelesaikan ketidaksamaan.